Baik, hari ini kita akan belajar tentang manajemen lingkungan. Nah, yang melatar belakangi sehingga kenapa ini manajemen lingkungan perlu, karena kalau kita lihat sebenarnya alasan utama terjadinya insiden lingkungan 10% tekniknya dan 90% karena manajemennya. Karena ini bisa mengatur ini. Dengan manajemen yang baik kita bisa atur semua yang lainnya. Sehingga perlu namanya manajemen lingkungan. Nah, manajemen bisa menggunakan pedoman peraturan pemerintah tentang kualitas udara, pencemaran terhadap pekerja, kecelakaan, pembuangan limbah. Nah, manajemen lingkungan juga ada standar internasionalnya. Jadi International Standard 14001 2015. Nah, kemudian kerjasama internasional, produk Eropa dan aturan bahan kimia yang dapat digunakan. Keuntungan dari kalau kita laksanakan ini sistem manajemen lingkungan, ya peningkatan patuh terhadap peraturan, ada efisiensi, ada manajemen informasi dan penelusuran kemampuan, hubungan pemegang saham dan lingkungan. Jadi antara pemegang saham secara tidak langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar ketika ada manajemen lingkungan. Kemudian lingkungan perusahaan dan hubungan masyarakat. Pengurangan pemakaian material dan energi, pengurangan biaya operasi, pengurangan kecelakaan kerja, pengurangan resiko, pengurangan pengaruh dari pencemaran lingkungan. Nah, itu keuntungan kalau kita laksanakan manajemen lingkungan. Ya. Sini tadi apa? Pengaruh pencemaran lingkungan, ya. Jadi ketika program sistem manajemen lingkungan secara penuh diterapkan, yang harus dipenuhi adalah memenuhi peraturan daerah dan memenuhi peraturan nasional. Ya. Nah, berkaitan dengan manajemen lingkungan ada namanya ISO 14000. Ini secara umum merupakan bagian dari standar lingkungan hidup. Ya. Kemudian untuk manajemen dari lingkungan hidup itu sendiri diturunkan pada ISO 14000 yang bagian pertama 14001. Itu tentang sistem manajemen lingkungan. Itu standar internasionalnya. Kalau ditanya kenapa ada istilah ISO? ISO itu adalah International Standardization Organization, ya, jadi internasional standarisasi organisasi. Nah, jadi anggotanya itu lembaga standarisasi nasional dari negara-negara di dunia. Kalau lembaga standarisasi nasional di Indonesia apa namanya? BSN namanya, Badan Standarisasi Nasional. Produknya apa? Ya, produknya itu SNI. Nah, jadi Badan Standarisasi Nasional ini lembaga untuk Indonesia. Nah, ini juga berperan jadi semua lembaga-lembaga di dunia ada. Misalnya di Indonesia itu namanya Badan Standarisasi Nasional, ya.
Kemudian dia melahirkan produk SNI. Nah, ini dari berbagai negara, dari negara-negara di dunia, kurang lebih 118 negara itu sama-sama menyusun ISO. Bagaimana kita meramu ini menjadi standar yang terinternasional. Dulu itu ISO yang berkaitan dengan lingkungan itu ISO 9000. Dia standar mutu berfungsi sebagai tolak ukur bagi industri dalam menjaga konsistensi mutu produk. Nah, jadi ini didorong oleh pasar tentunya. Nah, kalau ISO 14000 itu standar lingkungan, pendekatan baru dalam perlindungan lingkungan. Nah, itu didorong oleh peraturan perundang-undangan. Jadi apa itu ISO 14000? Kan tadi ada 14000, ada 14001. Kalau 14000 itu dia serentetan standar dasarnya. Nah, dikembangkan oleh organisasi ini internasional, berlaku untuk setiap jenis perusahaan atau industri, baik itu besar maupun kecil. Nah, ada manajemen dampak lingkungan. Nah, tujuannya itu tentu perlindungan terhadap lingkungan dan pencegahan pencemaran. Caranya ada dua, ada konservasi, ada preservasi. Kalau konservasi boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dirusak, itu namanya konservasi. Jadi boleh kita manfaatkan tapi tidak boleh dirusak. Kalau preservasi berarti tidak boleh sama sekali mengganggu itu lingkungan. Khusus untuk 14001 dia membahas tentang sistem manajemen lingkungan. Ya, jadi yang lainnya itu ada juga 14004. Nah, dia itu bersifat informatif. Kalau ada juga 14010 sampai 14015 mengenai audit lingkungan, ada 14020 sampai 24 tentang eco labeling. Kemudian ada 41 sampai 44 tentang analisis daur hidup. Ada 14060 tentang aspek lingkungan standar produk. Ya, turunan dari 14000 ini tadi. Nah, berhubung ini adalah sistem manajemen lingkungan, berarti dia turunannya ke 14001. Jadi 14001 ini tentang sistem manajemen lingkungan, memadukan kriteria lingkungan ke dalam kriteria kinerja perusahaan pada semua tingkatan. Nah, sejarahnya dibentuk pada tahun 1946. Nah, tapi pembaharuan terakhir itu 2015, makanya ada titik 2 2015. Artinya pembaruan terakhirnya itu 2015. Semua standar ISO adalah sukarela, tapi ini bisa menjadi syarat untuk mendapatkan izin bisnis. Gitu ya. Jadi persyaratan ISO 14001, komitmen dari top manajemen, kemudian laksanakan kaji awal lingkungan, baru buat kebijakan, baru tentukan tujuan dan sasaran lingkungan, membuat dan melaksanakan program manajemen lingkungannya, kemudian kita evaluasi dan pengelolaan lingkungan yang terus berkelanjutan. Nah, ini jadi kita mulai dari sini, begitu terus, sampainya kembali plan perencanaan untuk perubahan berikutnya. Jadi bagaimana pengamanan lingkungan, bagaimana merencanakan objeknya apa, targetnya apa, ya. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya, penghargaannya, komunikasinya, dokumentasi dan kontrol, operasionalnya, prosesnya, kemudian bagaimana rencana darurat ketika ada kedaruratan, bagaimana memonitoring, kemudian mengukur, bagaimana yang tidak terkonfirmasi, bagaimana perekaman, bagaimana pengauditan, bagaimana melihat, mereview manajemen kembali, dan merencanakan untuk pengembangan improvement berikutnya, dan begitu seterusnya.
Itu siklus dari 14.001-2015. Jadi komitmen dari top level, kepedulian karyawan dan pemegang sahamnya. Jadi ini yang pegang saham punya kepedulian beserta yang menjalankannya. Sistem dokumentasi, prosedur pengawasan, penyusunan peraturan secara sistematik, program pencegahan pencemaran dan manajemen daur ulang, pengukuran dan peningkatan yang terus menerus. Ya, jadi proses peningkatan yang berkelanjutan, ya, kalau dalam manajemen kan ada istilah ini ya, PDCA. Jadi pada manajemen pada umumnya itu mengenal PDCA, plan, do, check, action. Rencanakan, kemudian kerjakan, kemudian kita cek hasilnya, kemudian kita buat aksi lagi, apakah dipertahankan, dikembangkan, diganti dan sebagainya, untuk menjadi perencanaan berikutnya, sehingga siklusnya kembali terus menerus. Seperti itu. Jadi dalam ISO 14001-2015, keamanan dari lingkungan dan perencanaan baru kita implementasikan, kita operasikan, kemudian kita cek dan melaksanakan aksi yang mengoreksi itu, aksi koreksi, kemudian kita review manajemennya. Kembalilah dari hasil review ini digunakan untuk planning kembali dan seterusnya. Jadi sekilas elemen sistem manajemen lingkungan. Untuk perencanaannya, bagaimana kebijakannya, aspek dan dampak, hukum dan peraturan lainnya, sasaran, tujuan, program manajemen. Untuk penerapannya berarti ada struktur dan tanggung jawab, ada training, kemudian ada pengenalan dan kemampuan, ada komunikasi, ada dokumentasi, ada pengontrolan dokumen, ada kontrol operasional, ada tanggap darurat. Plan, do, kemudian cek, ada peninjauan, pengukuran, bagaimana, adakah ketidaksesuaian, seberapa besar ketidaksesuaiannya, kemudian apa tindakannya, apa perbaikan pencegahannya, lihat rekamannya, kita audit item-itemnya. Barulah plan, do, check, action. Actionnya itu kita tinjau manajemen. Apakah dengan manajemen ini sudah berhasil? Tidak. Dari hasil peninjauan pengukurannya itu sudah berhasil? Tidak. Kalau memang tidak berhasil, berarti kita perlu tinjau manajemennya kembali, kita ubah, kita modifikasi, sampainya mendapatkan hasil yang terus mendapatkan nilai positif, ya. Jadi sekilas sistem manajemen lingkungan, contoh aspek dan dampak. Jadi misalnya ada aktivitas atau produk atau pelayanan, ya, wastewater discharge, kemudian aspeknya itu ada kontaminan emisi kepada tanah ataupun air, dampaknya tanah dan air terkontaminasi. Itu seperti itu. Ada 9 fase pada implementasi ISO 14001. Fase pertama itu pengantarnya, fase kedua aspek dan dampak, kemudian legal dan persyaratan lain. Fase ketiga itu kebijakannya, tujuan dan target, kemudian program manajemen. Fase keempat, bagaimana struktur dan tanggung jawab mengenai manajemen mengenai struktur dari manajemen lingkungan tersebut, manual dan dokumentasinya. Kemudian fase 5 ada kontrol operasional, ada pelatihan dan kompetensi. Kemudian ada fase ke-6 komunikasi internal dan eksternal, ada kontrol dokumen. Ada fase 7 emergency, jadi bagaimana merespon kedaruratan, bagaimana memonitoring, bagaimana mengukur. Kemudian ada fase 8 mengaudit secara internal dulu. Ada tindakan korektif dan aksi preventif. Kemudian ada fase 9 perekaman, tinjauan manajemen,
kemudian kita audit eksternal. Nah, kita audit dulu internal, jadi orang dalam dulu yang audit untuk mengecek itu, nanti orang dalam ya baru kita panggil orang luar untuk mengaudit hal tersebut. Nah, jadi kesimpulan untuk ISO itu, perusahaan akan memiliki program untuk mengidentifikasi dampak lingkungannya dan menyusun tujuan target untuk meminimalisir menghilangkan dampak tersebut. Kemudian sistem terus bekerja bahkan saat orangnya tetap berganti karena adanya manajemen tersebut. Biar orangnya diganti ya sistemnya akan terus bekerja. Kemudian perusahaan memenuhi persyaratan pelanggan dan modifikasi program sesuai kebutuhan harus memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, begitu terus. Nah, gitu kan. Nah, untuk yang nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam manajemen lingkungan mengeluarkan program proper. Biasa dengar proper? Ya, bisa jadi orang teknik kimia terlibat di dalam proper ini, tim dari proper perusahaan. Karena ini menjadi tolak ukur sekarang di industri-industri Indonesia, apakah dia patuh atau tidak dalam hal program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kayak industri itu sekarang di ranking. Nah, dia ini ranking berapa dalam hal kinerjanya untuk mengelola lingkungan hidup. Jadi bukan hanya sekedar pada saat dia mau bangun itu usaha, dia urus AMDAL-nya, analisa dampak lingkungan, UKL, UPL, bagaimana upayanya kalau ada dampak lingkungan negatif, dan surat pernyataan bahwa dia bisa mengelola lingkungan. Bukan hanya untuk izin, tetapi ketika dia menjalankan itu semuanya, kita audit untuk kita keluarkan bagaimana dia peringkat kinerjanya dalam hal mengelola lingkungan hidup. Kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan produk terus, tapi dia harus ada upayanya untuk mengelola lingkungan hidup yang dia gunakan. Nah, jadi proper itu pengembangan masyarakat pada program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh KLHK. Jadi proper ini merupakan instrumen penataan alternatif yang dikembangkan untuk bersinergi dengan instrumen penataan lainnya. Nah, supaya terdorong ini penataan perusahaan melalui penyebaran informasi kinerja kepada masyarakat. Nah, jadi proper ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1997, ya. Jadi ada Prokasi single media air. Kemudian 98 proper tidak dilaksanakan karena krisis ekonomi. Pada tahun 2002 proper dihidupkan kembali, ada peringkat 5 warna. Tahun 2005 air, udara, kemudian 5B3, sampai di tahun 2019 2045 industri implementasi evaluasi proper aspek ketaatan melalui ada namanya aplikasi simple, ya. Jadi kategori proper ada hitam, emas, hijau, biru, dan merah. Emas itu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran. Kalau hijau itu telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan ditentukan. Jadi kalau kita lihat bedanya di sini, melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat, ada kata sangat memuaskan. Itu artinya ada penilaian angka di situ sehingga ada kategori sangat memuaskan. Kalau di sini ya dia mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan. Dia hijau. Nah, jadi kalau biru dia sudah mencapai syarat minimum, nah, sebagaimana diatur. Tidak ada, kalau dia sudah capai syarat minimum dia biru, kalau dia lampaui syarat minimum dia hijau, kalau dia betul-betul hasilnya menjulang tinggi dan sangat memuaskan dia bagimu adalah emas, begitu kan. Kalau merah, nah,
dia telah melaksanakan upaya untuk mengendalikan pencemaran, tetapi belum dapat itu persyaratan minimum, jadi dia dibawanya. Jadi ya karena dia tidak dapat persyaratan minimum ya dia merah. Tapi dia kelihatan bahwa ada upayanya, ada bukti bahwa dia melakukan upaya tersebut. Kalau hitam ya ini keterlaluan, ini hitam ini ya. Ini usaha atau kegiatan yang memang dia tidak lakukan upaya, makanya nilainya 0. Nah, itu hitam. Nah, seperti itu. Jadi ada itu ya, ada 5. Nah, jadi yang taat itu cuma mulai dari proper biru, proper hijau dan emas. Itu yang taat. Nah, biru tadi yang pas, yang di standar minimal tah. Kalau hijau melampaui dari standar minimum, emas berarti sangat betul-betul ini ya, tinggi nilainya untuk emas. Kalau merah dia melakukan usaha tetapi dia tidak sampai di baku mutunya, di nilai standarnya minimum ya. Kalau hitam betul-betul tidak ada upayanya. Nah, ini tetap keduanya dapat penegakan hukum ya, karena dinilai tidak taat. Ini taat tetapi dikasih ranking juga dia. Nah, mekanisme dan kriteria proper. Jadi proper ini kriterianya ada ditinjau dari sistem manajemen lingkungannya. Jadi salah satu adalah sistem manajemen lingkungannya. Bagaimana? Jadi yang dinilai adalah ini sistem manajemen lingkungannya, berapa nilainya. Nah, jadi ada tabel poin-poinnya dinilai oleh penilai, oleh auditor. Kemudian bagaimana efisiensi energinya. Semakin dia efisiensi energi berarti semakin tinggi poin pada bagian efisiensi energi. Kemudian bagaimana dia dalam hal penurunan emisi. Nah, kalau dia punya cerobong bagaimana dia turunkan itu emisinya. Jadi dinilai juga di situ. Kemudian bagaimana dia melakukan konservasi penurunan beban pencemaran pada airnya. Ini kan udara, ini air. Nah, dinilai lagi. Kemudian berkaitan dengan limbah B3, bagaimana pelaksanaan 3R-nya. Nah, jadi pemanfaatan limbah B3 dengan 3R, reuse, recycle, sama dengan limbah padat juga toh. Nah, bagaimana pelaksanaan 3R limbah padat. Jadi sebisa mungkin limbah padat ini kita 3R kan dulu, supaya tinggi nilainya di sini. Barulah kalau memang sama sekali tidak bisa di 3R baru kita olah. Jadi dimanfaatkan dulu. Sama dengan ini. Kita bagaimana 3R limbah B3-nya. Kemudian keanekaragaman hayati. Bagaimana upayanya dalam menjaga keanekaragaman hayati terutama di sekitar industri tersebut, dan bagaimana dia melakukan upaya dalam pengembangan masyarakat. Jadi harus ada juga kontribusinya dalam melakukan pengembangan masyarakat. Makanya itu biasa ada tertulis CV industri rumah tangga ini binaan PT Sementonasa. Itu karena ini dia mau dapat nilai ini. Karena auditor datang ke situ betul tidak dibina, dikembangkan masyarakatnya, seperti itu. Jadi program pengabdian kepada masyarakat masuk di sini. Terus bagaimana menjaga lingkungannya itu masuk di sini. Nah, terus dapatlah nilai. Nah, ditentukan nih apakah dia hitam, merah, biru, hijau, emas. Jadi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan 150, kemudian sistem manajemen lingkungannya itu 100, kemudian 600 itu masing-masing ini. 100 untuk efisiensi energi, jadi dinilai lagi efisiensi energinya. Ini 100 maksudnya nilai maksimalnya ya. Nah, kemudian reduksi pencemaran udara berapa nilainya? Maksimal 100. Efisiensi airnya, reduksi limbah B3-nya, 3R limbah non B3-nya, perlindungan hayati. Nah, kemudian 100 untuk community development. Jadi ini semua ya. Nah,
Jadi kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan, kebijakan, perencanaan, implementasi, checking, dan review by manager. Jadi ada kebijakan, ada perencanaan, ada implementasi, dan pengecekan review by manajemen. Rentang pengaruh dari internal maupun eksternal, kemudian sertifikasi. Ada pihak-pihak yang memberikan sertifikasi atas upaya SML yang dilakukan. Untuk propernya ini. Sudah tadi. Jadi dasar penilaian proper Kementerian Lingkungan Hidup lebih berorientasi pada hasil yang dicapai, bukan upaya atau proses, ya. Jadi hasilnya berapa ya dinilai. Penaatan untuk semua aspek pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan. Jadi sistem gugur, ya. Sumber data penilaiannya, data primer dari tim teknis, data swapantau dari pihak perusahaan. Kemudian pemerintah daerah juga ada timnya untuk memantau itu secara tiba-tiba, langsung datang, langsung pantau. Kemudian ada juga data pemantauan oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini memang penunjukan dari pemerintah ketika ingin menggunakan pihak lain. Kriteria penilaian untuk yang hitam, indikatornya ada di sini. Untuk memang dia perusahaan tidak melakukan pengelolaan, perusahaan tidak mempunyai alat pengendalian pencemaran udara, perusahaan tidak mau 5B3, perusahaan tidak mempunyai dokumen AMDAL. Kalau aspeknya seperti ini, berarti dia hitam. Kalau merah, kalau perusahaan belum mempunyai izin pembuangan air limbah, apabila tidak diwajibkan, berarti dia merah. Kalau dia belum punya izin untuk pembuangan ke laut, berarti dia merah. Kemudian untuk biru, perusahaan mempunyai izin pembuangan air limbah, perusahaan mengambil contoh, perusahaan melakukan pelaporan hasil pemantauan, perusahaan mempunyai alat ukur debit, berfungsi dengan baik, perusahaan telah melakukan pengukuran debit air limbah, konsentrasi air limbah memenuhi angka baku mutu. Untuk hijau, kalau pencemaran udaranya, emisi udaranya kurang dari 50% standar, berarti dia bisa hijau. Dan IPAL-nya terawat, berfungsi dengan baik, konsentrasi air limbah yang dihasilkan kurang dari BMIL izin, berarti dia bisa hijau itu. Sampai di emas, emisinya kurang dari 5% baku mutu emisi udara. Jadi misalnya ada baku mutu emisi udara maksimal 1%, berarti dia 5% dari 1% itu dia dapat. Saking bersihnya, dia bisa sudah dapat emas. Pada tahun 2019 itu yang dapat emas itu 26 perusahaan, yang hijau 174 perusahaan, yang biru, ini yang paling banyak, 1.507 perusahaan, yang merah, yang tidak sampai di standar tapi ada upayanya, itu 303 perusahaan, yang tidak melakukan itu terdeteksi 2 perusahaan. Itu tentang manajemen lingkungan, ya.
Ya, apakah kalian biasa mendengar istilah ini? Apa itu? Ya, jadi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, itu AMDAL. Ya, jadi bagaimana pembangunan yang berkelanjutan itu menjadi latar belakang perlunya AMDAL. Nah, jadi 3 pilar pembangunan berkelanjutan, dari ekonomi yang baik, sosial yang baik, dan salah satunya adalah lingkungan hidup. Nah, kita di sini upayata di sini kita bahas lingkungan hidup. Jadi proses kajian AMDAL itu pengembangan, penapisan, kemudian sampai dapat dokumentasi untuk pengambilan keputusan. Ya, perangkat untuk manajemen lingkungan tadi ada ISO 14000, ada AMDAL, ada UKL UPL, ada Ecolabel, ada audit, ada cleaner production. Jadi AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan. Jadi kajian mengenai, kalau misalnya kita ingin bangun usaha, nah, kajian untuk melihat apakah usaha tersebut nantinya memiliki dampak lingkungan, seberapa penting, seberapa besar, itulah kajiannya, itulah AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah, kan ada wilayah, makanya tidak sembarangan orang harus bangun industri, harus di kawasan industri, dan sebagainya. AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Jadi apakah layak untuk diberikan izin kegiatan pembangunan, berarti salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah AMDAL. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal direncanakan kegiatan atau usaha tersebut. AMDAL berfokus pada analisis potensi masalahnya, konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan terhadap sekitar. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan. Nah, jadi dasar hukumnya ada 27 tahun 99, ada 27 tahun 2012. Jadi macam-macam analisis dan komponennya, ada fisik, kimia, sosial, ekonomi, dan biologi. Nah, jadi termasuk ada ANDAL, analisis dampak lingkungan, ada RPL, rencana pemantauan lingkungan, dan rencana kelola lingkungan. Itu RPL, RKL. Kalau kita mau samakan, ya sama-sama dokumen lingkungan, tetapi dia memiliki perbedaan. ANDAL itu telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting kegiatan yang direncanakan. Kalau AMDAL itu hasil studinya mengenai dampak tersebut. Nah, itu dia. Jadi AMDAL bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Kalau ANDAL itu dia lebih ke analisisnya. Kalau ini AMDAL-nya, ya ini hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan. Nah, ada juga UKL UPL. Jadi ada AMDAL, ada UKL, ada UPL. Nah, setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk dapat izin usaha. Jadi ada usaha yang harus terpenuhi dulu ini, baru dapat izin usaha atau izin kegiatan. Persamaan dan perbedaan AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL, ada lagi istilah SPPL. Persamaannya itu waktu penyusunan dan tujuan penyusunannya sama-sama. Waktu penyusunannya itu di awal sebelum terbentuk suatu usaha, mau dapat izin usaha. Sama-sama memiliki tujuan untuk lingkungan.
Perbedaannya, skala usaha atau kegiatannya, dampak terhadap lingkungannya, formatnya beda, penyusunannya juga beda, mekanisme penyusunannya juga beda masing-masing ini. Ya. Jadi hubungannya bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Jadi identifikasi, prediksi, evaluasi, kemudian mitigasi. Jadi suatu usaha untuk bagaimana melakukan kajian ketika misalnya terjadi ini, apa yang harus kita lakukan, mitigasi risiko. Nah, setiap kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ada beberapa kegiatan yang berdampak, misalnya pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, misalnya pembuatan jalan atau eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun tidak terbaharui, misalnya pertambangan, itu untuk yang tidak terbaharui, atau eksploitasi yang terbaharui berarti eksploitasi hutan, diambil kayunya, pohonnya, itu masuk wajib AMDAL ya. Kemudian proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, atau dia bisa mempengaruhi lingkungan alam, bisa mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam, atau introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan jasad renik, atau dia merupakan usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati maupun non-hayati, atau dia penerapan teknologi yang dimana diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Itu masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Nah, kenapa selalu semakin besar bencana? Nah, salah satunya adalah kurangnya manajemen yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berdampak pada semakin besarnya bencana ini. Nah, banjir di mana-mana, kebakaran hutan dan sebagainya. Itu karena merusak tatanan dari apa yang telah diatur di bumi ini. Perkembangan kasus pencemaran lingkungan, kalau kita lihat dari 2007 sampai 2009 itu semakin besar ya, apalagi yang pencemaran air. Jadi pencemaran lingkungan ini ternyata didominasi oleh rumah tangga, kemudian industri, baru kendaraan bermotor, kemudian yang lain-lain itu 10%. Nah, jadi jumlah penduduk itu ternyata signifikan dengan jumlah sampah. Nah, itu jadinya bagaimana menerapkan keluarga berencana misalnya. Kalau kita lihat 1985 73,7% itu hijau. Pada tahun 2020 sisa 32,6%. Jadi terlihat begitu drastis penurunan forestnya ya, penghijauannya. Ada kebakaran hutan, faktor kriteria, jumlah manusianya, luas wilayah persebaran dampaknya, lama dan intensitas dampaknya berlangsung, atau banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Jadi bagaimana merencanakan pembangunan, rencana tata ruang, penyusunan baku mutu, dan perkiraan dampak melalui dokumen AMDAL, UKL, UPL.
bagaimana kualitas udara ambien, ya kita lihat dari Kepmen Lingkungan Hidup, kualitas air limbah. AMDAL itu untuk pencegahan, ya, supaya kita mencegah sesuatu yang kira-kira bisa memberikan dampak. Misalnya nanti ketika misalnya terjadi eksploitasi hutan yang berlebihan, bisa jadi dulunya di sini tidak banjir, jadi banjir. Nah, itu dia. Makanya kalau dia AMDALnya memang berpotensi jadi banjir, ya berarti tidak dapat izin usaha. Nah, karena AMDALnya dinyatakan dia berpotensi memberikan dampak negatif yang besar, berarti tidak, AMDALnya dia hasilnya tidak layak, ya. Nah, ada kasus pelanggaran AMDAL, Ladia Galaska, proyek pembangunan jalan yang direncanakan untuk menghubungkan Melbourne Jurong. Nah, itu berakibat pada kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser. Rawatripa, kasus penggunaan lahan gambut Aceh, sampai akibatnya terbakarnya lahan gambut seluas 1.605 hektar yang dilakukan oleh PT bla bla bla. Jalan tol bebas hambatan, dia mengurangi 40.000 ribuan hektar padi. Tambang emas ilegal, ribuan hektar hutan rusak akibat tambang emas ilegal ini, ya. Masyarakat sendiri yang mendapatkan dampaknya, masyarakat yang akan demo. Kalau memang itu tetap dikatakan layak, ya masyarakat bisa minta, memangnya mana AMDALnya? Menurut masyarakat ini kalau dibangun, ya tidak memenuhi syarat. Jangan-jangan ini tidak ada AMDALnya, mana AMDALnya? Coba kami lihat, jangan sampai ada ketimpangan di situ. Bisa minta mana AMDALnya, gitu kan? Kenapa ini bisa dapat izin reklamasi mata pantai? Jangan-jangan tidak ada AMDALnya. Mari kita usut wali kota itu, gitu kan? Jadi harus ada AMDALnya. Nolak keras pabrik baja karena merusak lingkungan, tidak punya izin AMDAL, tidak punya izin lingkungan. Masyarakat bisa menuntut itu karena syaratnya memang itu. Atau ada AMDAL bodong, ya, AMDAL yang dibuat-buat, dampaknya tidak ada padahal sebenarnya dia bisa merusak. Ini kita bisa menelaah itu, mana dokumen AMDALnya, kita telaah. Ini tidak sesuai, ini bodong ini. Supaya dilakukan penegakan hukum, supaya tidak berlanjut. Tangkap penyerakan pimpinan proyek. AMDALnya lagi yang dipertanyakan. AMDAL abal-abal, rakyat jadi tumbal, ya. Pernah juga Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ini juga, ya, Omnibus Law, karena katanya AMDAL mau dihapus karena membuat para pengusaha itu kesulitan dalam ingin membangun usaha. Jadinya tidak mau berinvestasi karena AMDAL ini dikatakan mempersulit mereka. Padahal tidak. AMDAL tidak sama sekali, tetap tidak dihapus. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja memang memudahkan calon pengusaha untuk membangun izin usahanya, tetapi AMDAL sama sekali tidak dihapus, ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dia itu mengintegrasikan kembali izin lingkungan ke dalam izin berusaha. Jadi dia masuk ke dalam izin usahanya. Seperti itu. Jadi terintegrasi masuk ke izin usaha dia itu AMDAL waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya apa? Supaya dia memperpendek birokrasi perizinan, jangan terlalu banyak lagi dokumen. Cukup izin usaha di situ sudah ada komponen analisis tentang dampak lingkungannya. Seperti itu maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dia hanya ingin memperpendek birokrasi perizinan. Partisipasi masyarakat.
warga masyarakat juga yang berkepentingan itu harusnya wajib dilibatkan pada proses penyusunan kerangka acuan AMDAL, RKL, RPL. Tentu tujuannya sangat positif, manfaatnya tentu mencegah kerusakan lingkungan, mengetahui sejak awal dampak dari usaha, menjamin keberlangsungan umur usaha menjadi lebih lama. Ya, AMDAL untuk pandangan yang lebih luas. Bumi kita, rumah kita. Jadikan setiap hari itu adalah hari bumi. Bagaimana kita memikirkan bumi ini. Jadi jenis usaha yang wajib AMDAL multisektor, pertahanan, pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya minimal, pariwisata, nuklir, dan pengelolaan limbah B3. Jadi ada banyak bidang yang wajib AMDAL. Misalnya reklamasi, bidang pertanian, atau karena aktivitas latihan tempur juga berdampak pada lingkungan, berarti dia juga wajib AMDAL. Bidang pertanian, karena alasan ini kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Perkebunan, jadi semakin tinggi penerapan teknologi, jika ada penerapan teknologi di situ, maka produksi limbah yang menyebabkan dampak negatif terhadap perairan atau ekosistem di sekitarnya. Nah, bisa menjadi bahan pencemar ya, adanya kegiatan-kegiatan teknologi pada bidang perikanan dan kelautan tersebut. Tambak, contoh kasus. Contoh kegiatan wajib AMDAL bidang kehutanan. Misalnya dia bisa mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya. Kalau ada kegiatan pada kehutanan, pemanfaatan hasil hutan kayu harus ada AMDAL-nya. Bidang perhubungan, pembangunan jalur kereta api, ada menimbulkan emisi, gangguan lalu lintas, getaran, gangguan pandangan ekologis, pembangunan kereta api, bidang teknologi satelit, uji statistik, fasilitas peluncuran roket. Nah, itu kan ada dampaknya kan. Bidang perindustrian, ya jelas industri semen, ada dampaknya, debunya, kebutuhan airnya besar, energinya, tenaga kerja, potensi jenis limbah banyak ya. Bidang pekerjaan umum, kalau ada terjadi timbunan tanah menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. Kegiatan ini ada mobilisasi alat besar, bisa dapat menimbulkan gangguan dan dampak. Bidang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, keterkaitan antara lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan. Dulunya hijau, jadi rumah semua. Ini kan tidak ada daerah resapan air lagi, berkurang ya sudah, semakin tinggi banjirnya kan. Kemudian ada bidang energi dan sumber daya mineral, tahap eksploitasi, PLTB, ada juga di bidang pariwisata, mau bikin rekreasi, lapangan golf, berpotensi menimbulkan dampak dari
Misalnya kita gunakan pestisida, kegiatan itu ada pestisida, limpasan air permukaan, atau kebutuhan air dari bidang pariwisata itu besar, itu kan ada potensi-potensi penggunaan air tanah yang berlebihan dan sebagainya. Ketenaga nukliran yang jelas ya, reaktor nuklir daya, bidang pengelolaan limbah B3 ya, pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun. Kalau pada kegiatannya terlepas itu B3-nya, nah, ya seperti itu. Penapisan, pengumuman, kemudian pelingkupan, kemudian penyusunan kerangka acuan AMDAL, penyusunan penilaian AMDAL, kemudian RKL dan RPL. Kemudian barulah persetujuan kelayakan lingkungan. Ini dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Biasanya tergantung skalanya. Kalau skala besar sekali bisa menteri. Ya, skala sedang gubernur, atau yang kecil itu bisa bupati atau wali kota. Nah, prosedur AMDAL direncanakan, baru ditapis, AMDAL dipersyaratkan, pemberitahuan rencana studi AMDAL, pengumuman, kita susun kerangkanya, kita nilai, susun dokumen AMDAL, RKL, RPL, kita nilai. Kalau tidak layak lingkungan berarti kegiatan ditolak. SK tidak layak lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup, artinya tetap dikeluarkan SK-nya tapi dinyatakan bahwa tidak layak, berarti tidak boleh. Kalau layak, dari hasil penilaian ini dia layak, barulah dikatakan layak lingkungan, keluarlah izinnya. Ya, penapisan itu bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dan AMDAL-nya. Jadi penapisan tidak hanya bilang satu unit itu, tapi berkaitan dengan kawasannya secara menyeluruh. Penapisan, tidak ada proyek yang punya dampak penting, ada keraguan apakah proyek yang punya dampak penting, proyek tidak punya dampak penting. Kalau punya dampak penting dan ada keraguan berarti wajib AMDAL. Baru pelingkupan. Scoping, pelingkupan. Jadi ini dulu ya penapisan. Apakah dia ini wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL? Ditapis dulu ini. Misalnya mau bangun usaha, izin usaha, tentukan dulu, ditapis dulu. Apakah dia memang masuk ke dalam usaha, kegiatan yang wajib AMDAL atau tidak. Contohnya tadi ini, kalau dia proyek yang punya dampak penting atau ada keraguan dia punya dampak penting, berarti dia wajib AMDAL. Kecuali kalau betul-betul memang tidak punya dampak penting, berarti tidak wajib di AMDAL. Nah, kemudian barulah pelingkupan. Nah, kita lihat lingkupnya. Jadi penentuan wilayah studi, metodenya bagaimana, pakar, waktu, biaya. Jadi kita tentukan batas wilayah studinya, tentukan batas waktunya. Studi AMDAL. Jadi AMDAL proyek, ada AMDAL multisektoral, ada AMDAL kawasan, ada AMDAL regional. Kemudian penyusunan AMDAL. Keputusan kelayakan lingkungan, proses penyusunan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan izin lingkungan. Jadi sampai dapat apakah dia keputusannya ketidaklayakan lingkungan hidup, ataukah dia dapat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan, baru dapat pengumuman izin lingkungan.
Jadi ada KANDAL, ada analisis dampak lingkungan, ada rencana kelola lingkungan, ada rencana pemantauan lingkungan, dan dokumen ringkasan eksekutif. Jadi ANDAL itu bagian dari AMDAL. KANDAL juga RKL, RPL, dan dokumen ringkasan eksekutif itu bagian dari AMDAL. Ada kerangka acuannya, ada ANDALnya, ada RKL, upaya kelolanya, upaya rencana bagaimana kita kelola itu lingkungan. Nah, kalau RPL rencana, jadi rencana pemantauan, jadi bagaimana kita pantau itu lingkungan. Jadi ada kelola, ada pantau. Kemudian ada ringkasan eksekutif yang meringkas secara jelas dan singkat tentang hasil kajian dari keseluruhan itu. Nah, ini bagian-bagian dari AMDAL. Nah, itu ya. Di daftar-daftar kegiatan yang wajib AMDAL itu ada pada PP 4 tahun 2021. Jadi di sini lengkap. Ini ada 319 halaman. Ada lampirannya semua ini ya. Konstruksi bangunan, pembangunan. Sini banyak ya. Sipil telekomunikasi. Banyak sekali di sini. Industri mesin kantor, industri mesin fotokopi, industri perkakas tangan. Nah, ini semua kalau masuk dalam daftar ini berarti masuk ke dalam usaha-usaha. Nah, ini sesuai dengan peraturan ini ya. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL, UI. Kalau ini UKL ya, upaya kelola lingkungan, kemudian UPL, dan SPPL tadi itu adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan yang hidup. Jadi ada surat pernyataannya bahwa sanggup untuk mengelola dan memantau. Kalau tidak sanggup, tidak dikasih izin. Kalau sanggup, kasih izin. Asalkan AMDAL-nya, UP dan UKL-nya itu kalau kita lihat dia layak ya untuk dilanjutkan karena dia memenuhi persyaratan lingkungan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi minggu depan itu studi kasus. Ya, jadi kalian kalau semester ini kalian ada berapa lab? 2 lab. Sama pembagian kelompoknya di situ di antara 2 lab itu. Apa-apa nama labnya? Separasi termal sama teknologi bioproses. Yang bioproses mau jadi pakai kelompok yang bioproses. Bioproses ada 4 kelompok toh? Jadi itu juga orang-orangnya. Ya, jadi masing-masing kelompok membuat makalah, Word, dan presentasinya. Apa isinya? Isinya ya bagaimana isinya makalah. Tetapi yang paling penting adalah mencari industri apa yang mau diangkat, jenis industrinya. Kemudian industri itu menghasilkan limbah apa saja. Daftar list limbahnya itu industri apa saja yang dihasilkan. Setelah itu limbah itu dihasilkan apakah karena bahan bakunya, penggunaan bahan baku atau proses yang mana? Kenapa bisa ada itu limbah? Ternyata limbah itu karena ada penggunaan bahan baku ini, ada proses ini sehingga ada limbah itu. Jadi di list limbahnya terus itu limbah itu berasal dari mana itu. Nah, setelah itu rancanglah flow sheet pengolahan limbahnya. Identifikasi dulu dia, apakah dia limbah yang mana limbah padat, yang mana limbah cair, yang mana limbah gas, yang mana limbah B3. Jadi ada 4 macam. Identifikasi ki. Nah, dari hasil identifikasi itu ditentukan lagi zat pencemarnya apa saja. Ada COD, BOD,
pH. Nah, kemudian barulah kita rancang flow sheet-nya. Misalnya limbah cair berarti flow sheet-nya adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu kita bisa rancang sendiri atau kita bisa cari di Google. Flow sheet biasa itu aja flow sheet tuh. Jadi bedakan antara flow sheet, diagram alir, diagram blok, beda itu. Flow sheet ya kayak perencanaan pabrik. Nanti kan tugas akhirnya kalian itu adalah perancangan pabrik. Salah satu komponen dari perencanaan pabrik adalah utilitas dan kan menghasilkan produk, menghasilkan juga limbah. Limbah juga ini harus ada pengolahannya. Itu juga. Nah, jadi di situ nanti kita jelaskan itu flow sheet bahwa jadi flow sheet itu bisa kita cari di Google. Misalnya kita pilih industri pembuatan gula, PTPN pembuatan gula. Nah, berarti IPAL-nya bagaimana? Kemudian pengolahan limbah gasnya bagaimana? Pengolahan limbah padatnya bagaimana? Kalau ada limbah B3-nya bagaimana pengelolaannya? Jadi kita lihat dari zat pencemarnya. Kalau zat pencemarnya hanya fisika ya berarti sampai primer. Jadi kelihatan nanti yang padatan kita pilih filterisasi, berarti padatannya pada sini yang hilang, TSS-nya hilang tapi TDS-nya belum hilang. TDS-nya nanti hilang pada saat di sini proses ini. Jadi kelihatan alatnya apa, prosesnya apa, zat pencemar apa yang diolah di situ. Seperti itu. Minyaknya nanti hilang di mana? Logam beratnya nanti dia hilang di mana? Pokoknya kelihatan nanti dia itu terolah di mana, Nah, seperti itu. Flow sheet-nya bisa dibikin sendiri maupun di download langsung di internet, Sudah tersebar banyak di internet. Ingat ya, flow sheet yang dijelaskan. Ya, itu intinya isinya dari makalah dan PowerPoint. Selanjutnya ya dikembangkan nih apa yang kita mau minggu depan dipresentasikan untuk 4 kelompok. Jadi satu kelompok mungkin 20 menit selesai, 20 menit. Ada pertanyaan? Ya, karena kan sudah belajar bagaimana kalau limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah B3, apa-apa zat pencemarnya. Kalau zat pencemarnya ini apa pengolahannya? Itu yang kita pilih nih. Ada yang mau ditanyakan? Ya berarti minggu depan pertemuan terakhir Iya Pak. Sudahnya presentasi, barulah ujian akhir semester. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Gabrielia dari infonya ya Alfa dari kita. Sudah minta saya lupakan di simponi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf atas kehilafan, kesalahan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.